Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti memungkinkan. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangatlah tinggi. Ya, meski demikian pemirsa, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung. Gas Operasi Damai Kartens 2025 dilaporkan gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Usir Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Kamis 15 Mei 2025. Pemirsa, 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 yang gugur dalam kontak tembak di Distrik Mulia Puncak Jaya adalah Bribda Dedi Tambunan dan juga Barada Raymond Rere. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke Timika untuk disemayamkan ke Makobrimob Detasemen B Timika sebelum dikembalikan kepada pihak keluarga. Kepala Satgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo menyatakan kontak tembak dengan KKB yang dipimpin Terius Enumbi terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens masih menyisir wilayah sekitar TKP guna memburu anggota KKB. Pada Kamis tanggal 15 Mei. Kedua korban adalah Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Rere. Keduanya merupakan personel aktif dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan telah meninggal dunia. Menanggapi kejadian ini, tim kami dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak ke lokasi kejadian dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Aparat gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi dan mengejar para pelaku. Kami menghimbau masyarakat Puncak Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Pemirsa, warganet heboh dengan munculnya grup komunitas fantasi sedarah di media sosial Facebook. Grup ini berisi pembicaraan mengenai fantasi seksual dengan keluarga kandung alias incest.
Dalam grup komunitas yang berada di Facebook dengan nama Fantasi Sedarah ini berisi cerita-cerita fantasi seseorang dengan keluarga kandungnya. Seperti ayah terhadap anak kandungnya atau seorang anak dengan ibu kandungnya. Grup ini diketahui telah memiliki lebih dari 40.000 anggota yang tergabung di dalamnya. Dan usai viral, grup dengan nama Fantasi Sedarah itu pun berganti nama menjadi Sukaduga. Usai ramai dikecam masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memblokir 6 grup Facebook yang memiliki konten mesum. Sementara itu, Polda Metro Jaya kini berkoordinasi dengan pihak terkait dan tengah menyelidiki akun tersebut, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menganggap tuduhan ijazah palsu bisa selesai dengan cukup menunjukkan ijazah asli. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta masalah ini tak perlu dibesar-besarkan seakan menjadi masalah nasional. Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak toh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah, supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak toh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik. Jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional kita, udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan.